Amerika mengirim salah satu pembom strategis paling mematikan yang dimilikinya ke Timur Tengah. Tapi kemudian muncul klaim mengejutkan kalau pesawat yang diduga sebagai B-1 Lancer justru ditembak jatuh di wilayah Iran. Ini memang masih jadi perdebatan. Tapi satu hal yang pasti, daftar alutsista Amerika dan sekutunya yang diklaim jadi korban terus bertambah. Radar pertahanan bernilai miliaran rupiah, drone tempur, pesawat F-15, helikopter Black Hawk, sampai rudal jelajah Tomahawk yang berhasil diluncurkan. Di saat yang sama, stok rudal pencegat Amerika dikabarkan mulai menipis, sementara estimasi biaya perang terus membengkak sampai puluhan, bahkan mendekati 100 miliar dolar. Apakah tekanan ini yang akhirnya membuat Donald Trump memilih membatalkan serangan besar ke Iran dan kembali membuka jalur negosiasi? Ataukah semua itu cuma jeda sebelum perang yang lebih besar benar-benar dimulai? Runtuhnya MOU pada tanggal 7 dan 8 Juli yang sempat meredakan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali membuka babak baru konflik di Timur Tengah. Hanya dalam hitungan hari, kedua pihak saling mengirim ancaman, meningkatkan kesiapan militer sampai melancarkan serangan terhadap target masing-masing. Situasi yang semula cuma dipenuhi perang pernyataan langsung berubah jadi konfrontasi yang semakin terbuka. Di tengah eskalasi ini, Amerika Serikat mulai mengerahkan salah satu aset udara paling mematikan yang dimilikinya, pesawat pembom strategis B-1 Lancer. Pesawat ini terlihat terbang dari Inggris menuju pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. B-1 Lancer sendiri bukan pembom biasa. Ini adalah pesawat yang bisa melesat dengan kecepatan supersonik sambil membawa muatan bom dalam jumlah yang besar, termasuk bom penghancur bunker GBU-72 yang dirancang untuk menembus puluhan meter lapisan tanah. Dan targetnya, Gunung Pickaxe, sebuah kompleks bawah tanah yang berada di dekat fasilitas nuklir Natanz, sekitar 220 km di selatan Teheran. Gunung ini diyakini jadi lokasi pembangunan fasilitas nuklir paling terlindungi milik Iran. Tapi tidak lama setelah operasi ini berlangsung, media sosial diramaikan oleh klaim yang jauh lebih mengejutkan. Sejumlah akun pro-Iran menyebut sistem pertahanan udara Iran berhasil mengenai sebuah B-1 Lancer di wilayah Pulau Qesem. Klaim ini didasarkan pada sebuah video yang beredar luas di internet pada tanggal 24 Juli. Dalam rekaman terlihat bagian belakang sebuah pesawat yang terbakar, sementara sejumlah akun pro-Iran mengklaim bentuk nozzle-nya punya kemiripan dengan nozzle pembom strategis B-1 Lancer. Dari sinilah muncul spekulasi kalau pesawat yang terbakar di wilayah Qesem ini merupakan B-1 milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Terlepas benar atau tidaknya berbagai klaim ini, satu hal mulai terlihat jelas. Iran mau menunjukkan ke dunia kalau langitnya bukan lagi wilayah yang bisa dimasuki Amerika tanpa resiko. Dan ternyata bukan cuma pembom strategis yang kemudian menjadi sorotan. Tapi sebenarnya sehari sebelum klaim B-1 Lancer ditembak di kawasan, Iran lebih dulu mengklaim telah melancarkan serangan ke salah satu aset pertahanan paling penting milik Amerika. Bukan pesawat tempur, tapi jaringan radar yang menjadi mata sistem pertahanan udara Washington di Timur Tengah. Dalam operasi balasannya, Teheran mengklaim berhasil menghantam sejumlah target bernilai tinggi, termasuk radar AN/TPY-2, 2 baterai rudal Patriot, serta radar SIRAM. Ketiga sistem ini adalah bagian dari jaringan pertahanan yang berfungsi mendeteksi, melacak, sampai membantu mencegat rudal dan drone sebelum mencapai target. Di antara seluruh target ini, AN/TPY-2 jadi yang paling menyita perhatian. Radar X-band ini adalah sensor utama bagi sistem pertahanan rudal THAAD dan Patriot. Dengan kemampuan mendeteksi rudal balistik dari jarak yang sangat jauh dan mengirimkan data pelacakan secara real-time, radar ini sering disebut sebagai mata pertahanan udara Amerika. Nilainya pun fantastis, diperkirakan mencapai 500 juta hingga 1 miliar dolar Amerika untuk satu unit. Jika AN/TPY-2 berfungsi sebagai radar pencegat rudal, maka target berikutnya yang diklaim dihancurkan Iran punya peran yang lebih luas lagi. Kali ini Teheran merilis citra satelit yang diklaim menunjukkan kehancuran radar AN/FPS-117 di pangkalan udara Ahmad Al-Jaber, Kuwait, sekitar 24 jam setelah serangan dilancarkan.
AN/FPS 117 adalah radar pengawas jarak jauh 3 dimensi yang menjadi garis pertahanan pertama dalam mendeteksi ancaman udara. Radar ini bisa memantau pergerakan pesawat, rudal, sampai drone dari jarak ratusan kilometer, sekaligus mengidentifikasi jenis target dan mengirimkan informasi ini ke jaringan Komando Pertahanan Udara Amerika dan sekutunya. Kerusakan pada AN/FPS 117 bisa mengurangi kemampuan pengawasan wilayah udara di kawasan Teluk, sekaligus mempersempit waktu reaksi bagi sistem pertahanan udara Amerika dalam menghadapi serangan berikutnya. Bisa jadi inilah efek pertama dari hancurnya jaringan radar pertahanan Amerika. Tidak lama setelah radar-radar strategis jadi sasaran, drone tempur Bayraktar Akinci milik Arab Saudi justru dilaporkan jatuh di Yaman oleh rudal pertahanan Houthi. Insiden ini terjadi di Provinsi Al-Jauf, wilayah yang berbatasan langsung dengan Arab Saudi, dan selama bertahun-tahun jadi salah satu basis pertahanan terkuat kelompok Houthi. Dari rekaman dan foto yang beredar, memperlihatkan puing-puing drone dengan nomor ekor 20703 sebagai bukti atas klaim ini. Sekaligus juga jadi drone kedua milik Saudi yang berhasil dijatuhkan Houthi dalam waktu kurang dari 2 pekan, setelah sebelumnya mereka juga mengklaim berhasil menghancurkan drone Winglong 2 buatan Cina. Meski belum bisa dipastikan apakah insiden ini berkaitan langsung dengan rusaknya jaringan radar pertahanan Amerika, rangkaian peristiwa ini menunjukkan pola yang menarik. Setelah radar-radar strategis diklaim mulai dilumpuhkan, aset udara sekutu Amerika pun satu persatu mulai menghadapi ancaman yang lebih besar. Iran juga langsung mengincar pesawat tempur F-15 yang jadi salah satu tulang punggung kekuatan udara Amerika dan sekutunya. Pada tanggal 22 Juli 2026, Iran mengumumkan telah menyerang hanggar persiapan F-15I di Pangkalan Udara King Faisal Al-Jafar, Yordania. Tidak lama berselang, citra satelit Sentinel-2 memperlihatkan area yang menjadi sasaran masih mengeluarkan asap, memicu spekulasi kalau serangan ini benar-benar mengenai target. Perdebatan semakin memanas setelah beredar sebuah video yang disebut merekam detik-detik serangan ke pangkalan ini. Sebagian analis menduga ledakan ini mengindikasikan adanya pesawat tempur atau amunisi yang ikut terkena dampak. Tapi, kerusakan di King Faisal Air Base kelihatannya bukan akhir dari rangkaian serangan Iran. Selang beberapa hari, giliran helikopter Black Hawk yang dilaporkan mengalami kerusakan setelah pangkalan Amerika di Yordania kembali menjadi sasaran rudal. Laporan The New York Times menyebut kalau sejumlah helikopter U-860 Black Hawk milik Amerika mengalami kerusakan dalam serangan ke Prince Hassan Air Base, Yordania. Insiden ini jadi bagian dari gelombang serangan Iran yang terus meningkat dan menandai semakin besarnya tekanan terhadap pangkalan-pangkalan Amerika di negara ini. Setelah mengklaim berhasil menghantam radar, drone, pesawat tempur hingga helikopter, Iran kemudian mengumumkan keberhasilan yang mungkin paling simbolis. Kali ini sasarannya adalah rudal jelajah Tomahawk, salah satu senjata paling ikonik milik Amerika Serikat. Garda Revolusi Iran menyatakan sistem pertahanan udara buatan dalam negeri yang ditempatkan di Kermanshah berhasil menembak jatuh sebuah rudal jelajah Amerika di atas wilayah Khanouch. Dalam pernyataan terpisah, Iran juga mengklaim berhasil mencegat sebuah drone pengintai yang ikut terlibat dalam serangan ini. Spekulasi pun semakin berkembang setelah media Iran merilis foto hulu ledak rudal yang berhasil dicegat. Sejumlah pengamat menilai bentuk komponen ini diduga memiliki kemiripan dengan rudal Tomahawk. Setelah serangkaian klaim penghancuran alutsista Amerika, perhatian beralih ke kondisi yang jauh lebih mengkhawatirkan. Sejumlah laporan menyebut stok rudal pencegat Amerika mulai menipis setelah berbulan-bulan menghadapi serangan rudal dan drone Iran. Bahkan, ada klaim kalau Amerika sudah menghabiskan sekitar 37,5 miliar dolar atau sekitar 600 triliun lebih sejak perang dengan Iran. Nah, jika benar, situasi ini justru memberi keuntungan bagi Teheran untuk terus mempertahankan tekanan militernya. Di saat yang sama, Reuters melaporkan Iran diperkirakan menerima 300-400 rudal pertahanan udara portabel buatan Cina. Meski Beijing membantah laporan ini, kabar ini memunculkan spekulasi kalau kemampuan pertahanan udara Iran justru akan semakin diperkuat.
Situasi semakin membingungkan ketika Donald Trump mengklaim telah membatalkan serangan besar terhadap Iran karena sejumlah negara termasuk Iran meminta penyelesaian lewat jalur diplomasi. Tapi, Teheran menegaskan tidak ada pembicaraan dengan Amerika. Lantas, siapa sebenarnya yang sedang berada di posisi lebih tertekan dalam konflik ini?